Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah bin niyatil qubul wa tamami kulli surin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Tsumma ila hadrati al muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia. Khususnya minta dibacakan suratul Fatihah kepada Kiai Haji Taufik Hidayatullah bin Haji Mansur, suami dari Ustazah Halimah Sa'diyah, sahabat saya. Beliau meninggal di Madinah. Kemarin berangkat umroh, dari mulai berangkat sampai di Madinah langsung masuk ke rumah sakit ya. Ada pembuluh darah yang pecah ya. Dirawat sampai beberapa hari. Kemarin Ustazah Halimah nyusulin ke sana. Ya, beliau datang nungguin istrinya doang ya, meninggal dunia di Madinah. Kita doakan husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, senantiasa dicucurkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semuanya keluarga kita yang sudah pada meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa thalithata asyara sukutul ma'mumi wa insatuhu li qiraati imamihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir sama-sama bersilaturahim setiap Rabu pagi di majelis Iman Quraul Quran. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan as-sunanul latifi asna'is shalah, sunnah-sunnah di dalam melaksanakan salat, sampai kepada poin yang ke-13 ya. Halaman 113 ya. Sukutul ma'mumi wa insatuhu liqiraati imamihi. Diamnya si makmum dan memperhatikannya bacaan imam ketika sholat, gitu ya. Jadi kalau si imam lagi baca, si makmum diem. Ngapain dia? Dengerin, gitu ya. Jadi kalau misalkan imam lagi baca, dengerin tuh diem-diem. Makanya kemarin ada saktah namanya ya. Ya, saktah yang paling panjang adalah saktah setelah baca suratul Fatihah. Si imam sebelum baca surah, maka dia saktah yang agak lama. Karena apa? Memberikan kesempatan kepada si makmum untuk baca Al-Fatihah dulu. Baca Fatihah dulu. Selesai baru si imam baca surah. Nah, ketika si imam baca surah atau sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran, maka si makmum dengerin, gitu. Sukutul makmum. Jadi bukan hanya diem doang ya. Wa insatuhu liqiraati imamihi. Diemnya dia dengerin, memperhatikan, gitu ya, apa yang dibaca sama si imam. Enggak ngikutin, gitu. Kadang ada yang ngikutin ya, gitu. Nggak usah ngikutin ya, dengerin aja. Tapi perhatikan bacaan si imam. Ya, andai kata ada yang keliru atau salah, ya benerin itu. Kalau ada yang keliru, ya kadang-kadang kita nggak bisa benerin karena kita kagak hafal yang dibaca sama imam ya. Ya, imamnya hafal Quran, kita kagak. Ya dengerin aja dah, gitu. Dengerin bacaan si imam. Karena ini bagian daripada keutamaan sholat berjamaah adalah si makmum itu senantiasa mendengarkan apa yang dibaca oleh si imam ketika si imam itu jahar. Ya, jahar nih. Ya kalau sholatnya sir mah, apa yang kita mau dengerin emang agak kedengeran. Ya, kita imam baca ya kita baca. Jadi dalam sholat sir bagaimana? Ya sholat sir mah dari awal kita sudah baca Fatihah, baca surah di rakaat yang pertama dan kedua, gitu. Kalau rakaat ketiga dan keempat ya baca Fatihah. Nah, jadi kalau misalkan di dalam sholat jahar dengerin, gitu. Kalau dalam sholat sir ya kita baca juga, bisa jadi bareng tuh ya sama si imam, gitu. Bahkan kadang-kadang duluan imam, ya ada imamnya cepet, ya kita belum selesai Fatihah dia udah ruku. Ya makanya kita mesti ngukur bacaan kita secara umum, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, gitu. Jadi poin yang ke-13 ini adalah diamnya si makmum dan memperhatikan apa yang dibaca sama si imam ya, liqiraati imamihi, ya, kepada bacaan si imam. Lalu yang ke-14, qiraatul Fatihati lil ma'mumi ba'da ta'min, ya. Membaca Al-Fatihah bagi si makmum setelah amin, ya, amin sigrah tuh langsung baca Al-Fatihah. Sedangkan si imam sunahnya apa kemarin? Nah, saktah dulu, diem, saktah, dan saktahnya lebih panjang dibandingkan saktah-saktah di kondisi yang lain, gitu ya. Kemarin kita udah liwat ya pembahasan tentang apa namanya saktah ya di dalam sholat. Itu yang paling panjang saktahnya itu adalah ketika selesai daripada Al-Fatihah. Ya, si imam jangan sigrah untuk membaca surah. Nah,
Tapi bagi si makmum, amin, langsung tuh sigrah untuk membaca surah Al-Fatihah itu. Jadi ketika udah selesai amin baru, karena memang kemarin ada kesunahan amin bagi si makmum ketika si imam membaca suratul Fatihah, dan aminnya itu dengan jahar, Yang ke-15, tatwilur raqatil ula ala tsaniyati. Ya, lebih panjang, memanjangkan rokaat yang pertama dibandingkan dengan rokaat kedua. Jadi rokaat pertama itu harus lebih panjang. Itu ya, sunahnya. Bagaimana caranya? Ai tatwilul qiraati faqat. Caranya gampang. Memanjangkan rokaat pertama dengan yang kedua adalah dengan memanjangkan bacaannya saja udah cukup. Gitu. Jadi kalau misalkan dia sholat rokaat pertama, ya mesti baca surah yang lebih panjang. Sunahnya begitu. Andai kata nemuin surah yang lebih pendek nggak jadi masalah, gitu. Tapi kalau pengen dapat kesunahannya lebih panjang tuh. Jadi rokaat pertama misalkan dibaca surah Al-Kahfi. Nah, ntar rokaat kedua surah Yasin, gitu ya. Kan Al-Kahfi 110, Yasin 83, cakep itu. Ya, cuman besok orang kagak ada yang mau ngikut sembahyang. Kapok, kapok. Ilok ada orang sembahyang kapok. Ada ya, ada gitu, kapok. Iya gitu. Gua kalau imamnya dia gua nggak mau sembahyang. Nah, itu kapok juga emang. Ada juga banyak yang begitu. Ya. Atau sembahyang ngelihat jadwal dulu. Ini banyak yang tanya gitu ya. Terawih, Jumatan gitu kan, kadang-kadang ngeliat jadwal, ngintip jadwal dulu, siapa jadwal nih? Ah, dia nih, gua kagak resep. Ya. Dia malah lain partai nih sama gua kagak resep. Jangan gitu ya. Gitu. Tapi kalau pertimbangan bacaan boleh. Ya, pertimbangan bacaan boleh tuh. Waduh, imamnya dia ini, ya. Kita tahu pertimbangan bacaan, bukan pertimbangan yang lain gitu, bukan personalnya gua gedeg sama dia, jangan. Yang kita benci bukan orangnya tapi kelakuannya kadang-kadang gitu ya, gitu. Nabi juga ngajarin begitu, kalau benci sama orang jangan benci secara utuh orangnya. Yang kita benci apa? Keburukannya saja. Pasti orang yang ketika berbuat keburukan ada kebaikannya gitu. Jadi kalau benci orang jangan seada-adanya. Gitu, kalau benci orang keburukannya, gue gedeg sama dia nih, kelakuan buruknya, tapi pasti punya kebaikan. Kadang-kadang digedeg sama orangnya tapi minta rokok. Nah gitu, makanya jangan benci secara keseluruhan gitu. Nah itu memanjangkan rokaat pertama atas rokaat yang kedua dengan cara tatwilul qiraati faqat. Ya, caranya bagaimana? Dengan memanjangkan bacaannya saja, gitu ya. Jadi rokaat pertama dia baca surah yang agak panjangan sedikit, gitu. Yang kedua lebih pendek. Udah gitu aja. Jadi jangan bingung-bingung. Ini bagaimana cara manjanginnya ya? Udah baca surahnya. Kemarin kan udah dikasih itu ya. Dikasihin. Udah ya? Udah tuh surah-surah yang mesti dibaca di dalam salat ya, menurut pendapat Imam Al-Haddad ya, boleh diamalkan itu. Itu sudah berurutan tuh. Jadi panjang pendeknya udah pas gitu ya. Yang mana lebih panjang, yang mana lebih pendek, dan sudah sesuai dengan tertibnya mushaf ya, tertib mushaf tuh. Jadi kalau baca Quran di dalam sholat itu harus tertib mushaf, sunnahnya begitu ya. Jadi kalau misalkan rokaat pertama dia baca kuliah ya, rokaat kedua dibaca kulhu, bagus, itu tertib ya, tertibnya mushaf gitu, pas kayak begitu. Jangan ditaikin ke sana ya, gitu. Dia rokaat pertama dia baca kuliah gitu, rokaat kedua dia baca alam taro atau ilapi. Nah itu berarti tidak tertib mushaf. Ya nggak masalah, sholatnya tetap sah, tetapi bicara keutamaan, kesunahan melalui tertib mushaf gitu. Yang ke-16 takbiratul intiqalat ya, yaitu takbir intiqal ya. Jadi takbiratul intiqalat itu karena jamak ya, takbirnya banyak tuh. Jadi asal kata dari intaqala yantaqilu. Nah, intiqal berarti pindah ya.
ya, berpindah ya. Takbir pindah gitu ya. Asal kata dari nakola ya. Makanya dulu kalau kita suka baca kitab sifat 20 dinukil ya, dinukil berarti diapain? Diambil ya. Dalilnya diambil dari mana? Dari kitab apa? Dinukil namanya gitu. Jadi takbiratul intiqalat berarti takbir pindah tuh. Jadi perpindahan kita di dalam salat ya, di rukun fi'li itu diiringi dengan takbir yang disebut dengan takbir intiqal. Ai qaulu Allahu akbar indal intiqali min kulli ruknin illal i'tidal ya. Itu adalah takbir intiqal Allahu akbar ketika dia pindah, indal intiqal min kulli ruknin, dari setiap rukun, illal i'tidal, kecuali i'tidal. I'tidal beda gitu ya. Wa yusannu maddut takbiri ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu, dan disunahkan memanjangkan takbir ya. Maddu itu artinya memanjangkan ya. Madda yamuddu artinya memanjangkan ya. Mad ya, kalau kita ya baca Quran ada apa ini? Mad apa? Ya mad artinya panjang itu mad gitu. Jadi kalau ada orang namanya Mamad berarti panjang dia, dua kali panjang itu berarti jangkung dia. Wa yusannu maddut takbir ya, dan disunahkan memanjangkan takbir ila ayyasila, kepada ya, sampai kepada ilar rukni, rukun alladzi ba'dahu, yang mana sesudah itu ya. Jadi kalau misalkan dari berdiri ke ruku ya, maka sunnahnya takbir, dan berapa panjang itu takbir itu sesuai dengan perpindahannya. Makanya panjangnya takbir disesuaikan dengan perpindahannya. Jadi kalau pindahnya pendek, dari diri ke ruku pendek apa panjang? Pendek. Makanya jangan kebangetan panjang gitu ya. Ya, jadi contoh ini lagi berdiri, nah, lalu mau ruku, ya kan deket antara diri sama ruku. Yang jauh itu kalau dari sujud ke diri kan gitu ya, atau dari berdiri ke sujud ya. Jadi panjangnya takbir itu sesuai dengan perpindahannya. Kalau dia dari berdiri mau ruku, Allahu akbar, nah itu ya. Kapan berhentinya itu takbir? Berhentinya itu takbir ketika dia sampai kepada posisi yang dituju. Sesudahnya, kalau dia berdiri ke ruku, Allahu akbar. Kalau sehat ya. Iya. Emang ada yang nggak sehat? Ya ada. Allah ya. Jadi kalau misalkan makmum mendengar imam dari berdiri ke ruku, kok ini takbirnya panjang amat, berarti makmum harus berhusnuzon. Jangan suuzon tuh. Itu imam kok takbirnya panjang amat ya, padahal dari diri ke ruku doang. Kita husnuzon bahwasanya imamnya itu dalam keadaan kretek ya, itu lama gitu ya. Berarti bagaimana? Ya sesuaikan. Emang kalau kita perpindahannya lama, sesuaikan tuh. Allah kagak nyampe kata itu. Gitu. Jadi ketika wa yusannu maddu takbir ya, disunahkan dia memanjangkan takbir sesuai dengan perpindahannya. Jadi perpindahannya jauh ya jauh tuh, Allahu akbar. Jadi jangan ketika dari sujud lalu ke tasyahud dipanjangin, entar makmumnya ngagum, ngagum. Lah iya, dia mau bangun apa tasyahud, kan ada yang ketipu itu makmum ya. Giliran tasyahud akhir imam bacanya Allahu akbar, makmum bangun lah tasyahud, bagaimana itu dia? Ya duduk dah gitu. Nah itu dalam kondisi ini memang nih orang ya sholat itu juga ada strateginya ya. Apa juga pakai strategi. Jadi ilmu siasah itu penting juga emang. Jadi orang dalam setiap kehidupan ya, menghadapi hidup ini perlu ada yang namanya siasah ya, strategi. Ngapain aja ada strateginya kita. Bagaimana caranya ini kerjaan biar cepat kelar kan gitu ya.
Ya, ini mesin cuci udah dinyalain, udah giles. Di sini kita ngapain? Goreng, di sini ngaronin. Nah, itu pakai strategi kan. Itu biar cepat kelar ini kerjaan. Dalam sholat pun demikian. Ya, orang itu mesti pakai strategi. Apalagi ketika ini sholatnya sholat berjamaah, agar supaya kita punya gerakan yang sama. Jangan sampai makmum itu ada gerakan yang menyalahi daripada gerakannya si imam. Makanya diatur di dalam sholat, salah satunya kesunnahan untuk memanjangkan takbir intiqal itu sesuai dengan panjangnya perpindahan itu. Jadi maddut takbir ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Itu Allahu akbar. Jangan bangun dari sujud yang kedua berdiri Allahu akbar lah. Padahal ini jadi jatuhnya makruh. Jadi sunnahnya itu adalah panjangin takbirnya sesuai dengan perpindahannya, dan itu disebut dengan takbir intiqal. Ya, jadi masih ingat ya Bapak Ibu, dalam sholat takbir ada dua, ada takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal, takbir pindah, yang memindahkan kita dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, itu indal intiqali min kulli ruknin, yaitu perpindahan di setiap rukun, illal i'tidal, kecuali i'tidal. I'tidal itu kagak pakai takbir. Lalu yang ke-17, at-tasmi'u indal i'tidal. Tasmi' ya. Jadi bukan takbir ketika i'tidal, bangun dari ruku, wa huwa qaulu sami'allahu liman hamidah. Wa yusannu dzalikal imam wal ma'mum wal munfarid, dan itu disunahkan bagi si imam, ya. Wa yusannu dzalika lil imami wal ma'mumi wal munfaridi, ya. Dan disunahkan yang demikian itu, maksudnya disunahkan itu tasmi lil imami, bagi si imam, wal ma'mumi, dan juga si makmum, wal munfaridi, dan juga orang yang sholat dalam keadaan munfarid sendiri. Nah, itu ada orang ketika i'tidal bukan baca sami Allahu liman hamidah, tapi bacanya Rabbana walakal ham, gitu ya. Suka dengar ya? Ya, ketika bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, gitu ya. Nah, itu dia udah habis baca sami Allah. Itu yang disebut sebagai takbir mubalik, ya. Menyampaikan takbirnya si imam. Dia baca itu setelah sami Allah liman hamidah dulu. Ya, cuman tidak jahar. Yang dijaharkan ya, Rabbana walakal ham, gitu. Itu sunnah itu ya. Ya, sebetulnya takbir mubalik boleh saja di dalam setiap sholat berjamaah kita. Cuman sama kita kan kagak masyhur, ya, nggak masyhur sama kita. Kita sholat nih, ya udah cukup dengan takbir imam saja, tidak pakai takbir mubalik. Padahal ada kesunahan juga takbir mubalik untuk menekankan, ya, menguatkan takbirnya si imam, nyampein kepada si makmum. Tapi kalau sembahyang di Istiqlal selalu tuh, ya selalu sholat apa aja, itu mau zuhur, mau asar, sholat fardu semuanya. Sholat sunnah juga yang disunahkan secara berjamaah seperti sholat tarawih. Nah, itu juga sunnah juga, dia takbir mubalik. Jadi ketika i'tidal pengecualian nih, tasmi', ya, bukan baca Allahu akbar tapi sami Allahu liman hamidah, tasmi'. Tapi dulu, ya, sebelum ada peristiwa sahabat, ya sama tuh, semua gerakan itu Allahu akbar, bangun dari ruku Allahu akbar juga, semuanya sama. Cuma ketika ada sahabat Nabi, udah saya ceritain ya, masih ingat nggak ceritanya? Hah? Lupa. Emang kalau ibu-ibu mah lupa. Cuman naruh duit di mana itu ingat dia. Jadi ketika Sayyidina Ali mau ke masjid, ya, karena Sayyidina Ali ngikutin banget akhlaknya Nabi, di pertengahan jalan Sayyidina Ali ketemu seorang kakek tua, ya. Akhlak Rasulullah kalau jalan ada orang tua di depan kita jangan didahului, ya, jangan disusul, jangan disalib gitu.
Nah ini Sayyidina Ali ngikutin banget apa yang diajarin Nabi, padahal dia mau sholat ya. Logikanya orang mau sholat kan mau ibadah, tapi Sayyidina Ali punya pikiran kalau sholat buat diri saya, tapi kalau bicara akhlak berhubungan dengan orang lain, maka mendahulukan dulu kepentingan orang lain. Sayyidina Ali jalan kagak mendahulu itu, jalan di belakang itu orang tua, udah pelan-pelan aja terus ikutin, padahal di masjid itu sholat udah mau dimulai ya. Lalu pas udah disampai depan masjid, ternyata itu aki-aki tua biluk, bukan mau ke masjid ya, karena dia seorang Yahudi. Kalau kata kita, gua kali mau sembahyang lu, udah ikutin katanya. Nah, ini mas Sayyidina Ali beda gitu ya. Ya udah. Nah ternyata di dalam sholat itu ya Rasulullah SAW ketika ruku di rakaat pertama, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril nahan Nabi tuh rukunya, makanya lama banget. Ya sahabat mah udah pasti tuh. Jadi sahabat Nabi kalau ngikut sholat sama Nabi, lalu ada sesuatu yang tidak biasanya, udah pasti sahabat akan berpikir pasti ini akan ada kejadian ya, pasti ada wahyu yang turun itu, atau ada malaikat Jibril. Lah bener aja ditahan sama malaikat Jibril, ruku lama banget ya. Akhirnya Sayyidina Ali baru datang, pas ngelihat Sayyidina Ali ngelihat Nabi masih ruku, dia ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Kalau ada makmum bisa sama-sama ruku dengan imam dengan tumakninah, maka dia dapat rakaat itu. Makanya ketika Sayyidina Ali bilang alhamdulillah, lalu Nabi bangun dari rukunya memuji kepada Allah, sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar bagi siapa saja yang memuji Allah. Tuh Sayyidina Ali ditungguin ya, Sayyidina Ali ditungguin. Kalau kita lah tinggal ya ketinggalan udah. Sayyidina Ali itu luar biasa. Makanya dari peristiwa itulah yang tadinya takbir intiqal dari ruku ke intidal itu Allahu Akbar, ini ada pengecualian illal i'tidal, yaitu sami Allahu liman hamidah. Itu sami Allahu liman hamidah. Dan ini udah baku. Kalau misalkan ada orang, saya mau balikin lagi dengan takbir yang dulu sebelum terjadinya peristiwa Sayyidina Ali, ya kagak bisa, nggak boleh udah. Kan dia udah ngalamin peristiwa kehidupan yang sudah melewati ya kejadian ketika Sayyidina Ali yang nyampe ke masjid mendapati Rasulullah dalam keadaan ruku. Jadi nggak bisa, saya mau balikin lagi, ya nggak bisa udah. Jadi yang ke-17 at-tasmi'u indal i'tidal. Lalu yang ke-18 yusannu fir ruku, disunnahkan di dalam ruku ya, ketika ruku itu madduz zahri wal unuki wa nasbu saqaihi wa fakhidhaihi wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi wa kashfuhuma wa tafriqul asabi'i tafriqan wasatan wa tawjihuha lil qiblati wa fathu basarihi wa ayyujafar rajulu mirfaqaihi an jambayhi wa batnahu an fakhidayhi wan nazru ila mawdi'i sujudihi wa tarku khabdi ra'sihi wadzikrul ma'thur, yaitu barisan tuh di ini ya, wadzikrul ma'thur, zikir ma'thur ya. Disunahkan di dalam ruku madduz zahri wal unuki ya. Ngapain tuh? Zahri itu punggung ya. Ya, madduz zahri berarti manjangin, berarti ngelurusin tuh antara punggung sama unuk. Unuk itu apa? Ini leher ya, tengkuk belakang itu, tengkuk belakang. Jadi lurus tuh, memanjangkan antara punggung dengan unuk, jadi lurus. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, dan menegakkan betisnya ya, saqaihi wa fakhidaihi, dan juga paha. Jadi ditegakin tuh lurus, ya tegak lurus.
wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, dan merenggangkan di antara kakinya itu sekedar 1 jengkal. Jadi jangan lebar-lebar gitu ya. Itu. Tapi kalau orang perempuan ngapain? Rapet. Ya, kakinya rapetin. Jangan direnggangin gitu. Jadi kita contohin dah. Jadi kalau disebut tadi adalah maddu zohri wal unuk. Nah, ini zohri itu artinya punggung, Bu. Punggung kita dengan unuk. Jadi kalau misalkan ini disuruh madu berarti dipanjangin, direntangkan gitu maksudnya, antara punggung sama unuk di sini, leher bagian belakang itu lurus gitu ya. Jadi jangan ada ini agak naik gitu. Nah, ini lurusin semuanya. Gitu ya. Mohon maaf. Gitu ya. Bisa kan ya, Bu? Andai kata itu ibu lagi ruku, ya Bapak Ibu lagi ruku begini lurus, itu kopi ditaruh di atas ini kagak tumpah. Ya, istilahnya gitu ya. Kopi segelas taruh situ nggak tumpah. Lagi teradahan amat ya orang lagi ruku taruhin kopi itu. Maksudnya agar supaya benar-benar apa tadi? Maddu zohri wal unuk, itu benar-benar lurus. Ini membentuk siku, ya nyiku, ya membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Ya nyiku gitu. Ini kalau sehat. Iya. Lagi-lagi gitu ya. Ya karena kan ada yang udah susah ya, agak susah gitu. Jadi bagaimana kalau agak susah untuk meluruskan ini punggungnya dengan lehernya? Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, dilurusin, yang penting ini pahanya lurus, betisnya lurus. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, buka kakinya sekedar 1 jengkal bagi orang laki, tapi orang perempuan tetap rapetin gitu ya. Wa akhdhu rukbataihi biyadaihi, nah ini yang penting apa? Raihlah lututnya itu dengan tangannya, pegang tuh. Jadi kalau kita ruku misalkan, emang susah banget ini untuk dibentuk sudut 90 derajat, tangan kita megang lutut udah jadi. Ya cukup tuh. Allahu Akbar, segini doang nih. Emang nggak bisa ini. Mau diapain? Kan gitu ya. Ya emang olinya udah kering. Keret, diterusin lagi udah nggak bisa. Udah cukup begini boleh. Yang penting ini apa? Tangan kita meraih lutut, kepegang nih lutut kita. Gitu. Udah jadi nih, cukup begini. Cuman memang afdolnya itu tadi, meraih lutut dengan tangannya lalu membentuk sudut 90 derajat tuh. Gitu ya. Wa kashfuhuma, ya dibuka tuh. Ya ininya apa namanya? Benar-benar gitu, benar dipegang gitu ya. Wa tafriqu asabi tafridan wasatan. Ya, ketika merenggangkan jari-jarinya, asabi itu ya. Tafriqan wasatan, ya jadi dibukanya jangan terlalu lebar, yang penting kepegang itu lututnya. Wa taujihuha lil qiblah, ya ibarat kata seperti apa namanya, tangan-tangan ini menghadap ke arah kiblat. Wa fathu basarihi, dan buka matanya, ya jangan merem gitu ya, karena memang kemarin kita udah lewat pembahasannya. Kalau ada orang sholat merem tanpa ada ilat maka menjadi makruh, ya makruh saja. Tapi andai kata justru melihat dengan membuka mata malah mengganggu, ya, mengganggu pikirannya gitu. Jadi ngelihat ketika ruku dia lihat justru malah pikirannya kemana-mana. Lebih afdol merem gitu. Kalau ada sesuatu yang haram dilihat, dia pejamkan matanya, wajib memejamkan mata kalau ada sesuatu yang haram dilihat gitu ya. Wa ayyujafar rajulu, ya mirfaqaihi an jambaihi, ya. Jadi ketika itu bagi apa namanya orang laki-laki itu, ayyujafar rajulu mirfaqaihi an jambaihi. Ini mirfaq itu kan ini sikut, ya. Jadi kalau misalkan dia lagi ruku gitu ya, orang laki itu ayyujafa, dijauhkan gitu ya daripada perutnya gitu dijauhin, itu direnggangin gitu. Beda dengan orang perempuan, itu deketin kepada perutnya gitu ya, ala jambi, ini jambi, gitu. Jadi kalau orang laki-laki itu agak dijauhin, tapi kalau orang perempuan dideketin gitu ya. Nah, dia dirapetin. Kalau orang laki direnggangin gitu ya, direnggangin
Tapi kalau orang perempuan diiketin. Wa batnuhu an fakhidaihi, dan juga perutnya itu daripada pahanya. Jadi kalau orang perempuan lebih mendekat gitu. Wan nazru ila maudhi'i sujudihi, dan melihat kepada tempat sujudnya itu. Atau juga ada yang mengatakan wakila yanzuru ila maudhi'i qadamaihi, melihat kepada kedua kakinya itu ya. Ada yang mengatakan kila nih, kata kila. Jadi kalau kesunahannya ada melihat kepada tempat sujudnya, lalu ada yang mengatakan wakila yanzuru ila maudhi'i qadamaihi, yaitu melihat kepada tempat di mana kedua kakinya itu berpijak gitu. Wa tarku khabdi ra'sihi, ya, dan meninggalkan untuk mengangkat kepalanya. Jadi jangan diangkat. Lagi rukun jelengek, apa jelengek? Nah, gitu. Ya. Jadi kalau orang ruku ya begini. Ya. Ayo teman-teman, kalau orang ruku begini. Nah, itu namanya jelengek. Jelengek itu namanya. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Ya, dengak. Gitu ya, mendengak gitu. Jelengek emang ya? Iya. Wa tarku khabdi ra'sihi wa dzikrul ma'tsur, dan membaca zikir yang ma'tsur. Artinya di dalam ruku itu ada zikir yang sudah tertentu ada. Apa zikir ma'tsurnya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan, gitu ya. Itu. Jadi 3 kali tuh. Itu jadi subhana rabbiyal, pakai tasydid tuh, jangan subhana rabbiyal. Kan ada gitu ya. Jadi bacanya bukan rabbiyal tapi rabbiyal. Karena rabba yurabbi, beda artinya tuh. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan, 3 kali tuh. Ya, yang menjadi kesunahan zikir yang maksur ketika kita ruku gitu ya. Ya? Jadi ketika kita di madrasah diajarin ini nyiku penggaris di belakang kita kan? Iya. Bukan begitu, iya, bukan jelengek kan gitu. Begini, iya. Bukan begini. Nah, itu tumpah. Iya. Jadi memang dalam kondisi ruku yang sempurna gitu ya, yang tadi kita urut dari awal tuh ya, maddu zohri wal unuk, ya kan emang apa, lurus begini kan, maddu zohri wal unuk emang benar-benar lurus gitu ya. Lalu wanasbu saqaihi wa fakhidaihi, paha, betis, lurus kakinya kan gitu. Jadi kalau ketika dalam kondisi ini kakinya lurus ya, lalu ini pundaknya tadi dengan tengkuk belakangnya lurus, kan membentuk sudut 90 derajat. Nah itulah yang paling sempurna dalam ruku. Andai kata kakinya lurus, paha lurus nih, kaki lurus, ya ini nggak bengkok, lurus gitu. Lalu ininya nggak lurus, tapi tangannya sudah meraih lututnya, ya udah jangan dicukup gitu. Itu tapi kalau ada udzur. Kalau nggak ada udzurnya nggak sempurnain gitu. Jadi kalau nggak ada udzur itu kopi jangan tumpah. Iya, tadi kalau seperti kita naruh kopi di atas itu benar-benar apa? Saking ratanya ya. Saking membentuk sudut 90 derajatnya sehingga ketika kita naruh sesuatu, naruh gelas itu di atasnya itu kagak tumpah ya, karena saking lurusnya. Kecuali memang tadi ada udzur, sakit dan lain sebagainya. Atau misalkan kakinya nggak bisa lurus bagaimana? Ya, kakinya sakit juga kan ada udzur juga. Ya ini ketika ruku kan kaki lurus, ini nggak bisa lurus, emang sakit. Ya udah pegang aja lututnya, bagaimana kayak dia? Dan gitu. Ya cuman jelek banget terus ruku begini ya gitu. Itu ruku apa nenggrek lo kan gitu ya. Banyak banget. Jadi urutan tadi nomor 18 tuh dari maddu zohri wal unuk, terus itu diurut sampai kepada wan nazru ila maudhi'i sujudihi. Itu adalah kesunahan ruku yang sempurna gitu. Jadi kalau kita mendapati posisi yang seperti itu, maka itu yang sempurna. Andai kata tidak mendapatkan posisi yang sempurna seperti itu, tapi karena ada uzurnya boleh.
Kalau yang nggak ada udhurnya jangan gitu. Ya kan kalau bicara udhur mah ya apa juga dibolehkan ya. Tapi ketika udhurnya itu sesuatu udhurnya udhur syar'i, artinya udhur yang diterima sama syar'i. Kalau misalkan begini, gue mau males ruku begitu yang biasa aja, jangan itu karena nggak ada udhurnya, karena males atau karena segen ya itu bukan udhur namanya. Atau yang sehat gitu ya, ada orang sehat sholat di bangku gitu kan, ada ya, di bangku gitu, malas diri dan sebagainya, padahal masih kuat tuh gitu. Kalau emang dia masih kuat ya seharusnya sempurnakan sholatnya dalam kondisi yang paling sempurna. Kecuali emang udah nggak bisa dah ya sholat di bangku dia. Maksud paling sering orang laki orang wadon ruku itu paling sering itu ya. Keadaan ya yang keliru itu dalam keadaan ruku memang itu. Kalau sujud semua hampir sama. Sujud ya masih bisa ada sedikit perbedaan, paling sedikit saja tuh. Tapi kalau ruku emang kelihatan itu. Kecuali orang nenek-nenek yang udah bongkok. Ya. Ada orang bongkok. Itu dia nggak bakal rata. Iya nggak bakal rata. Aki-aki bongkok. Oh iya. Ya pokoknya aki-aki nenek bongkok. Gitu. Banyak kan nenek bongkok. Iya. Lah ini orang sekarang kan bicara sakit pinggang bukannya tua doang, yang muda juga. Lah saya punya jamaah masih muda yang sakitnya pinggang, asal ruku nggak bisa dia. Ruku kepada posisi sempurna nggak bisa, megang lutut aja kayaknya berat gitu ya. Ya apalagi kalau saraf kejepit ya, lah itu mah udah poyok banget dah. Gitu. Ya, gitu. Jadi itu sunnahnya. Ini zikir yang maksur. Itu 3 kali dibaca. Tapi ada tambahan ini sebetulnya dalam ruku itu ada doa yang dibaca. Cuman sama kita mah jarang ini dibaca doa ini. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqaltu bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Ada tuh doanya itu. Kalau mau ditambahin cakep ya. Ya Allah, ya Allahumma laka roka'tu, ya Allah karena engkau aku ruku. Wa bika amantu, karena engkau aku beriman kepadamu. Wa laka aslamtu, dan kepada engkau aku menyerahkan diriku. Khasha'a sam'i wa basari, aku khusyukkan pendengaranku dan penglihatanku. Wa mukhi, dan sumsum tulangku ini. Wa azami, ya. Wa mukhi itu sumsum, wa azmi tulang, wa asabi urat-urat syaraf yang ada di dalam tubuhku ya. Wa mastaqaltu bihi qadamayya lillahi rabbil alamin, dan tidaklah seluruhnya ada yang ada pada kakiku ini ya lillahi rabbil alamin, kepada Allah lah aku serahkan semuanya tuh. Jadi ada tuh doa tambahannya, tapi kita memang yang masyhur sama kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tuh. Jadi kalau mau ditambahin situ doanya boleh itu dibaca gitu ya. Panjang juga ya romannya. Gitu. Iya. Kalau gitu kok pakai segala baca doa? Ya ternyata emang ada doanya. Cuman agak masyhur sama kita ya. Tapi minimal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Benerin tuh bacaannya. Ya, kadang ada yang baca subhana rabbiyal ya azimi wa bihamdi rabbiyal pakai tasydid ya. Ada juga bukan alim, azim. Nah, ali subhana rabbiyal ajimi wa bihamdi ajim. Ya wae kudu orang salat itu lengkap deh semuanya ya. Bicara bacaannya, bicara gerakannya, kan gitu semuanya. Makharijul hurufnya diperhatikan semuanya. Lalu yang ke-19 yusannu fil i'tidal ya. Irsalu yadaihi fihi wa ayyakula hala raf'i ra'sihi sami Allahu liman hamidah wa ya'ti bidzikril ma'thuri fihi. Ini disunahkan di dalam i'tidal. Irsalu yadaihi fihi ya. Irsalu itu kan asal kata arsala yursilu ya. Irsalan yadaihi fihi maksudnya apa nih? Nah, ini dikasih keterangan nih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'.
kama dzakarahul Imamun Nawawi fil Majmu'i fil kalami an akmalil i'tidali wa mandubatihi. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Perkataannya akan kesempurnaan i'tidal dan kesunahan-kesunahannya. Wa ibaratuhu, ibaratnya dalam kitab itu disebutkan fa idza tadala qa'iman hatta yadayhi wa makna hattahuma ay irsalihima wa adami wad'i ihdahuma alal ukhra. Makanya yang bagus, yang afdol ya, orang i'tidal itu ya, kalau dalam bahasa kasyifatu saja itu artinya ya'udu libada'a, kembali kepada posisi sempurna. Gitu ya. Jadi bagaimana ketika orang ruku ya, ruku nih, lalu sami Allahu liman hamidah. Kemarin kita udah bicara tentang mengangkat kedua tangan ya. Ya, sunnah itu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Jadi mengangkat kedua tangan itu sunnah di dalam 4 tempat. Inda takbiratil ihram, indar ruku, lalu indal i'tidal, lalu indal qiyami min tasyahudil awal. Itu kita udah sepakat, itu kesunahannya. Jadi ini termasuk juga sunnah ketika apa? Mengangkat kedua tangan ketika kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sama mengangkat kedua tangannya seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ketika ruku sama juga Allahu akbar. Nanti bangun dari tasyahud awal Allahu akbar, sama tuh. Nah, ini yang sempurna di dalam kita i'tidal adalah kembali kepada posisi semula. Semula tadi kita ngapain? Yang begini kan di dalam sholat. Jadi tidak meletakkan tangan di tempat yang lain. Meletakkan tangannya di mana? Di tempat yang semestinya ditaruh tuh. Ya. Jadi kita begini, ruku nih, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Taruh lagi. Ya. Kan ada yang dilepas ya? Ya, ini jadi makruh ini. Kan gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ada nggak? Ada yang gitu. Ada gerak-gerak, jadi menambah gerakan, khawatir. Ya? Atau gini. Sami Allahu liman hamidah. Ini ya. Apa yang dipegangin ini? Takut jatuh kali kan gitu ya. Nah, makanya sami Allahu liman. Wah, ini paling cakep udah. Ini sangat berihtiyat gitu ya. Khawatir nanti kalau dilepas ada gerakan. Lalu kalau diletakkan di tempat yang lain, di mana naronya? Di sini jadi, nah di sini. Sami Allahu liman hamidah. Mau upacara kan gitu ya. Jadi sami Allahu liman. Ini tuh. Kembali di sini. Jadi ketika ruku sami Allahu liman hamidah ya. Baru baca zikirnya. Taruh sini udah, diem sini udah. Mau kemana sih emang? Gitu ya. Jadi ketika dia i'tidal, yusannu fil i'tidali irsalu yadayhi fihi wa ayyakula hala rafi ra'sihi sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku itu, sami Allah. Nah, itu ketika udah mulai mengangkat, dia udah ngapain? Sami Allahu liman hamidah. Kan tadi begitu ya sunahnya. Di setiap gerakan pindahan maka dia takbir sesuai dengan perpindahannya. Iya, kalau takbir Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi sesuai dengan perpindah. Lalu bagaimana kalau sami Allahu liman hamidah? Ya nggak apa-apa, cuman afdolnya membarengi antara ucapan dengan perbuatannya. Dan itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Perkataannya tentang kesempurnaan i'tidal dan sunnah-sunnahnya adalah dalam ibaratnya fa idza tadala qa'iman hatta yadayhi, gitu ya.
Jadi diangkat tangannya, dikembalikan kepada posisi yang ya, itu makna hata artinya irsalihima wa adami wad'i ihdahuma alal ukhra. Gitu ya. Jadi tidak meletakkannya di tempat yang lain. Taruhnya di mana? Di tempat semul yang tadi ketika awal dia sebelum ruku kan di sini, ya. Gitu. Jadi diletakkan lagi di sini. Sami Allahu liman hamidah, taruh lagi di sini. Di mana? Ya di tempat dia naro. Sami Allahu liman hamidah, ya, ditaruh di perut, di bawah dada, di atas pusat. Sami Allahu liman hamidah. Udah. Ini bukan perkara yang baru. Ya. Ini bukan perkara yang baru, justru malah ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih yang muktamad menyebutkan tentang kesunahan untuk meletakkan tangan lagi ke posisi semula, gitu ya. Jadi bukan perkara yang baru, karena pernah ditentang ini, ya. Lagi sholat begitu, rukuk, sami Allahu liman hamidah, diaru-aruin. Itu dia ajaran siapa bocah? Tahu dari mana? Lagu-laguan, ajaran baru dibawa-bawa. Nah, padahal bisa jadi dia belum baca gitu ya. Makanya kalau ada sesuatu yang berbeda sama kita, jangan disalahin dulu gitu ya. Ini ada sesuatu yang beda nih, kita jangan main nyalahin dulu. Siapa tahu nih, bisa jadi kita belum sampai bab itu, atau bisa jadi kita baru baca kitab-kitab yang kecil. Nanti ada penjelasan yang lebih luas dalam kitab-kitab yang lebih besar. Kecuali ya, ketika perbedaannya itu merusak daripada hal yang usul gitu ya, yang pokok tuh berbeda, nah itu boleh kita. Dan itu juga bukan langsung nyalahin, langsung dijatuhkan di depan umum misalnya, enggak. Kita diskusiin dulu, emang apa sih lu kalau sembahyang begitu? Siapa sih yang ngajarin? Ada nggak kira-kira pendapat lain, riwayat lain? Oh ada, oh ya udahlah. Tapi kalau saya mah makanya yang begini, begitu kan lebih bagus daripada dikit-dikit berbeda. Lu siapa yang ngajarin lu sembahyang begitu? Kagak sah lu, kan begitu. Jangan gitu ya. Kalau kita mau tegur pelan-pelan ya, tanya gitu, itu ngapa lu sembahyang begitu gitu, siapa yang ngajarin? Nggak tahu lah saya. Nah kalau dia nggak tahu baru tuh kita jitak kepalanya, lu kalau nggak tahu lu bukan belajar, kan gitu. Jadi kalau emang itu ada perbedaan, memang ada perbedaan. Ada orang yang ketika ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah, dilepas tangan ya. Ya, tapi kan ini ada ihtiyat, khawatir ketika tadi ya sami Allahu liman hamidah. Seringkali terjadi gitu ya. Gerakan gitu ya, sami Allahu liman hamidah. Ya. Daripada goyang-goyang begini ntar kayak ondel-ondel ntar jadinya ya. Ini kan sami Allahu liman hamidah. Ini lebih bagus. Udah taruh di sini. Cakep udah, aman dah. Kan gitu. Taruh di sini. Ya sebetulnya mau ditaruh di sini boleh. Di sini juga boleh gitu ya. Yang penting masing-masing berikhtiar dan dasarnya ada gitu. Yang kagak boleh sami Allahu liman hamidah tangan ditaruh di perut orang. Nah, itu jangan gitu ya. Kalau di perut sendiri nggak ngapa-ngapa gitu. Jadi wa ya'ti bidzikril ma'tsur ya, dan dia membaca zikir yang ma'tsur ketika dia i'tidal. Ini yang biasa kita baca, Rabbana lakal hamdu. Nah, ini yang panjang nih. Ada doa yang panjang nih yang ma'tsur. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wah, panjang banget ya. Ya kalau kita biasa kita baca Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana walakal hamd. Udah boleh begitu juga. Jadi itu ya, jadi mau baca yang mana terserah. Nah, maunya baca yang panjangan dikit ya boleh juga kan itu. Karena memang ini di dalam sholat ada rukun qasir, ada rukun tawil ya. I'tidal itu termasuk rukun qasir, rukun pendek.
Jadi dia sunnah memang ya nggak terlalu panjang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Udah jadi itu ya. Karena memang rukunnya rukun qasir, rukun yang pendek. Kalau rukun yang tawil seperti apa? Sujud ya, berdiri ya, di dalam membaca Fatihah dan surah itu panjang. Lalu ruku itu rukun yang tawil. Tapi kalau i'tidal, duduk antara dua sujud itu termasuk daripada rukun yang qasir, rukun yang pendek. Itu jadi singkat-singkat saja kalau begitu. Yang ke-20 wa ishrun yusannul kunut, dan disunnahkan kunut. Ya, insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.